wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada adik semua yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir dalam proses konseling kali ini. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memulai proses konseling pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa nih yang memimpin doa? Oke, bisa konseling. Sebelum kita mulai kegiatan konseling hari ini, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, alhamdulillah pada segala berdoa. Semoga acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak. Nah, maka izinkan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama kakak Sandri. Ya, nah kakak. Nah, selanjutnya silakan kepada adik semua untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin pertama kalian sudah kenal, tapi kakak kan belum kenal sama kalian waktu itu. Mungkin bisa dimulai dari yang sudah kenal terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir, umur 19 tahun, berasal dari desa Cikomando. Kami ya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Fadli. Saya berusia 17 tahun. Saya berasal dari desa Eduleo. Kita Eduleo. Siapa namanya? Fadli. Fadli. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Agus Belga. Saya berasal dari desa Cikomando. Dan umur saya 17 tahun. 17 tahun di Kemang. Siapa namanya? Agus Belga. Agus Belga. Perkenalkan, nama saya Mama Tuka. Umur saya 17 tahun, berasal dari Desa Moro. Jurusan bebas. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Abdul Agari. Umur saya 16. Saya dari Ketangan. Siapa namanya? Putri ya. Orang Putri. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Fitia. Asal Betawi. Umur saya 16 tahun. Putri ya. Asalnya Putri juga. Nah, sebelumnya adik-adik sudah tahu belum kegiatan kita hari ini? Belum. Nah, jadi hari ini kita akan konseling kelompok, yang mana konseling kelompok ini secara umum yaitu proses di mana pemberian bantuan mengatasi berbagai hambatan-hambatan perkembangan dirinya serta untuk mencapai suatu perkembangan secara optimal yang dimilikinya dan dilakukan oleh orang yang ahli atau profesional kepada beberapa orang individu, baik itu anak-anak, remaja ataupun orang dewasa. Nah, jadi udah tahu belum? Konseling kelompok. Nah, konseling kelompok ini juga proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh tenaga kerja profesional atau konselor untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami, baik itu masalah pribadi maupun masalah sosial. Di mana tujuan konseling kelompok ini untuk memecahkan masalah lain serta mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Yang pertama itu tujuannya untuk agar berkembangnya perasaan, pikiran, wawasan dan sikap terarah pada tingkah laku khususnya serta bersosialisasi dan berkomunikasi. Terpecahnya masalah individu yang bersangkutan dan diperolehnya imbasan pemecahan masalah tersebut bagi individu-individu lain yang menjadi peserta layanan. Di mana di sini kita bisa belajar mengembangkan kesadaran dan pengetahuan diri untuk mengembangkan kepekaan kepada orang lain hingga inti dari permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Nah, jadi di dalam proses konseling ini ada yang namanya asas-asas. Ada asas kerahasiaan, asas kesukarela, asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kemandirian, asas kekinian, asas kedinamikan, asas keterpaduan, asas keharmonisan, asas keahlian dan yang lain asas alih tangan kaki. Nah, kalau asas kerahasiaan ini dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik. Jadi permasalahan yang ada pada adik-adik semua ini akan
terjaga kerahasiaannya. Terus ada yang namanya ada kesukarelaan. Adanya kesukaan dan kesukarelaan kawan-kawan semua atau adik-adik semua dalam mengikuti pelayanan yang diperlukan baginya. Terus ada asas keterbukaan, di mana di sini adik-adik kita terbuka dan jujur dalam memberikan keterangan tentang dirinya dan sekitarnya yang berguna bagi perkembangan dirinya. Jadi jangan takut jika nanti data diri maupun kesalahan itu akan terbongkar. Karena di sini kami sangat adanya kerahasiaan, kesukarelaan dan keterbukaan. Nah itulah mengenai terkait asas-asas dari konflik tertutup sendiri. Dimana nanti dari asas kerahasiaan, kesukarelaan dan juga asas keterbukaan. Nah sebelum kita memasuki ke tahap yang lebih lanjut, ada baiknya kita breaking dulu biar kalian nggak tegang-tegang. Nah breakingnya kayak gini. Jadi kalian mengikuti kata-kata saya. Misalkan saya menyebut mata, kalian menyebut mata. Oke, udah siap semuanya? Telinga. Masih bisa ya. Rambut. Terus hidung. Mata. Oke, cukup. Tepuk tangan dulu. Nah, bagaimana sekarang udah bisa fokus? Ya. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kelompok pada siang hari ini? Kakak. Nah, kalau kakak boleh tahu kalian ini masalahnya apa? Mungkin dari tertentu. Saya masalahnya itu yang di rumah. Aku. Kalau saya juga, kalau saya dan dua yang kamu juga. Jadi di sini sama-sama kita jual game online. Nah, kalau kita boleh tahu jenis game itu game apa? Jadinya kalau bisa sampai-sampai kita jual. Mungkin dari sini dulu. Mungkin lagi. Kalau Kalau saya sih, tetap juga saya. PUBG. Itu game itu deh. Oke, jadi di sini kalian sangat beragam-beragam terkait jenis game online tersebut. Menjelaskan terkait permasalahan dan luar game online tersebut. Dari mulai belakang dulu. Masalahnya melihat fenomena ini kurang menjadi itu. Kurangnya jam dulu. Kalau kamu Saya akan oleh saya di waktu dimana waktu kita bisa menunaikan ibadah. ya kalau saya bermain itu saya sering melawan orang tua. Jadi melawan orang tua. Kalau saya sih, juga kan saya. Dia kan keren. Dia kan lagi main. Ya, kalau kedua. Korea. Saya kedua bagian saya itu sudah Sangat emosional. Gara-gara main game online tersebut. Mungkin kalau kamu kalau saya sih kelas makan. sering telat makan. Kamu jawab. Nah, baik di sini kakak akan jelaskan terkait dampak-dampak ketika kita itu kecanduan game online dan dampak negatifnya. Nah, yang pertama itu bisa meningkatkan perilaku agresif. Pemain game dengan konten game berupa kekerasan dapat mempengaruhi perilaku pemain game menjadi lebih agresif. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa pemain game kekerasan lebih mengadopsi pandangan sosial berdasarkan game yang dimainkan. Pemain game cenderung mengembangkan pikiran dan perilaku yang agresif. Selanjutnya, isolasi sosial. Dampak negatif lain yaitu
remaja lebih banyak menghabiskan waktu dengan bermain game online daripada bermain di luar rumah. Game online membuat remaja secara sosial terisolasi karena remaja lebih sedikit melakukan aktivitas bersama orang lain dalam interaksi sosial secara langsung. Aktivitas sosial berkurang. Hal ini dikarenakan semakin sedikit waktu yang digunakan untuk bergaul. Nah, dampaknya itu penurunan prestasi akademik. Salah satu dampak serius pada remaja online adalah memburuknya kinerja akademik. Jika remaja lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain game online, maka akan mengalami gangguan tidur dan kesulitan memusatkan perhatian di sekolah. Remaja yang sudah bermain game online lupa mengerjakan tugas sekolah sehingga nilainya akan turun. Terus kesehatan fisik terganggu. Bermain game online yang berlebihan akan membawa dampak buruk pada kesehatan. Nah, di mana remaja ini menghabiskan waktu untuk bermain game online, mengurangi waktu untuk ikut dalam aktivitas di luar ruangan. Jika hal ini terus-menerus dilakukan, maka remaja dapat mengalami obesitas, kelelahan mata, sakit kepala dan mati rata pada tangan, dan sekaligus siku atau minggu. Terus kebingungan antara realitas dan fantasi. Main game online yang menghabiskan waktu bermain akan mengalami kebingungan atau kesulitan dalam membedakan kehidupan nyata dan fantasi dari game yang dimainkan. Selanjutnya ada kehilangan identitas diri. Dampak negatif game online dapat berpengaruh pada identitas anak, di mana anak-anak atau remaja yang bermain online dapat dengan mudah meniru atau mempelajari bahasa dan perilaku yang buruk dari orang lain melalui game online. Ini dapat menghilangkan identitas yang dimiliki oleh anak karena memiliki obsesi yang besar untuk menirukan karakter orang lain. Terus memburuknya hubungan keluarga. Banyak cerita yang menggambarkan dampak negatif dari game online seperti konflik keluarga ataupun perceraian. Terus selanjutnya efek kecanduan. Game online ini membuat anak-anak atau remaja mengalami kecanduan. Game online dapat memberikan sensasi atau keasikan dan dapat melakukan banyak hal di dalam game online. Dan game online akan meningkatkan tingkat depresi dan kecemasan anak atau remaja. Selanjutnya timbulnya perilaku inklusif. Dan yang terakhir itu muncul masalah finansial, di mana pemain game online mengalami masalah finansial. Tidak semua game online dapat dimainkan secara gratis. Game online dengan animasi, tingkat kesulitan permainan dan fitur-fitur permainan yang canggih tidak bisa dimainkan secara gratis, sehingga pemain game harus membeli aplikasi game tersebut sebelum memainkannya. Nah, tadi kalau udah kakak jelaskan nih mengenai dampak-dampak dari bermain game online itu, kita sangatlah banyak sekali. Nah, mungkin di sini kalian punya trik ataupun strategi agar setidaknya bisa mengurangi dari game online itu dalam sehari-hari. Kan setidaknya mengurangi lah. Nah, bagaimana? Mungkin di sini mau kasih pendapat agar yang lainnya bisa mengikuti ataupun mencontoh. Tema yang menjelaskan. Oke. Kalau untuk saya pribadi sih untuk mengatasi permasalahan saya mengenai permasalahan kedua itu lebih jauh lagi mempelajari mengenal diri saya sendiri, berterima, berperangan, dan juga meningkatkan tindakan self love, mencintai diri sendiri. Nah, dari tindakan itu saya tahu kan lebih banyak tentang diri saya, itu apa yang baik bagi diri saya, ataupun yang buruk bagi diri saya. Saya juga sering menerapkan untuk hobi saya, bermain sepak bola. Nah, dari kegiatan hobi saya itu saya bisa membagi waktu, jadi tidak hanya berfokus kepada game online. Jadi sekarang saya lebih memperbanyak bersosialisasi di luar rumah, kegiatan-kegiatan melakukan hobi saya, atau juga kegiatan politik lainnya. Mungkin kalau dari diri saya sendiri bisa Oke, oke. Kalau menurut saya sih untuk mengatasi game online itu harus banyak mengikuti kegiatan di luar rumah atau di sekolah.
yaitu kegiatan menulis, PR, atau kegiatan jogging lainnya. Mungkin kali. Nah, jadi benar sekali apa yang adik-adik semua sampaikan. Salah satunya dengan menghapus game tersebut juga bisa. Terus dengan cara mengenali diri sendiri, mencintai diri sendiri, itu dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya, ataupun yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA, misalkan profil ataupun dengan olahraga lainnya. Nah, jadi itulah cara mengatasi dampak-dampaknya. Di sini kakak akan memutarkan video tentang orang lihat di dalam game online tersebut. Mungkin ini bisa kita tonton. Nah, ini sudah menjadi perangkat periode emas ya sekarang. Nah, jadi udah di mana-mana ya, udah di selain di Bangka juga udah banyak nih kayak gini nih. Nah, ini matanya rusak gara-gara kecanduan game online. Harapannya adik-adik semua jangan sampai kayak gini. Nah, jadi itulah terkait dampak-dampak game online ataupun berbagai cara mengatasinya. Gimana ya ini kalau ini efektif dalam mengurangi kecanduan game online pada siswa. Terus faktor-faktor yang tadi yang disebutkan yang harapannya setidaknya bisa mengurangi terlebih dahulu. Jangan sampai ini terus berlanjut. Karena tadi jumlah kita lihat di YouTube sangat parah sekali dampak dari kecanduan game online tersebut. Mungkin terkait proses kelompok kita hari ini harapannya semoga kita tidak kecanduan game online lagi. Semoga saya jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.